Nah, oke ya, sekarang saya bersama dengan Mas Arif. Tadi kan kita berdua udah nyobain bentar Honda CBR 250RR yang 2023. Kebetulan tadi yang tipe SPQS ya. SP yang apa ya tadi ya? Yang New S. Iya. Warna biasa. Ya pokoknya special power Quick Sister. Tipenya yang paling tinggi. Cuman bedanya warnanya aja sih yang lebih biasa. Nah tadi kan yang pertama yang saya rasakan itu kan impresi berkendaranya ya. Dari posisi ridingnya itu sebenarnya mirip aja dengan yang sebelumnya, tapi yang kerasa itu kayak bodinya lebih besar ya Mas ya. Untuk bodi sih memang kerasa lebih lebar sih, lebih lebar di bagian fairing bawah, tengah ke bawah itu mungkin karena ada penambahan layer ya di fairingnya, jadi kesannya lebih lebar. Terus kan di depan itu kan sekarang kalau di CBR lama belum ada yang namanya layer kecil itu. Di situ ada lubang, jadi benar-benar tembus lubangnya. Mungkin itu yang membuat bodinya semakin lebar karena itu kan tempelan kan, seperti tempelan gitu. Karena seperti ditumpuk, seperti berlayer, seperti bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi kesannya lebih lebar. Terus tadi kan sempet nyoba jalan juga sih di trek yang terbatas. Yang pertama yang dirasakan itu koplingnya kayak lebih ringan deh. Ya, Bukan lebih ringan sih, lebih empuk. Lebih empuk, menurut saya lebih empuk. Kalau masalah ringan sama sih, common part ya sama CBR sebelumnya mungkin ya. Tapi menurut saya itu lebih empuk sih, lebih enak juga. Jadi nggak terlalu keras juga nggak terlalu lembek. Jadi benar-benar pas, empuknya itu pas. Nggak kayak sebelumnya itu lebih cenderung lebih keras. Yang sekarang ini lebih seperti apa ya? Seperti kalau kita ngopling itu nggak perlu ngoyo, nggak perlu terlalu memaksa ngopling. Udah enak sekali sih. Nggak perlu ngopling dalam. Mungkin settingannya seperti itu ya dari Hondanya. terus kayak gitu ya. Terus kemudian apa ya dari performa mesinnya. Ini meskipun dia performanya cuma naik 1 PS, tapi perbedaan tenaganya itu jauh banget loh. Kebetulan di video saya sebelumnya kan saya belum pernah mencoba yang tipe QS model sebelumnya ya. Nah ini langsung dapat yang SPQS, jadi yang speknya mesinnya tuh lebih tinggi. Kita coba tanyakan Mas Arif deh. Kan dia kan pernah nyoba yang SP model lama ya. Nah oke, saya akan tanya gimana sih impresinya berkendara CBR 250RR tadi. Kalau untuk yang SP pertama, untuk masalah tarikan mesin sih nggak jauh berbeda, tapi terasa banget ya sama CBR yang sekarang, yang SP yang ada kenaikan power di peak powernya itu kerasa tarikannya lebih jambak, apalagi di 3 mode comfort, sport sama sport plus. Kalau yang di SP lama comfort masih nggak terlalu jambak. Kalau di SP yang baru ini comfort ini menurut saya seperti sportnya CBR yang lama, yang pertama kali keluar CBR 250RR yang 2 silinder pertama kali keluar itu sama seperti sportnya, mode sport. Padahal itu masih di mode comfort. Jadi di mode comfort pun kalau kalian mau power wheelie masih bisa menurut saya. Karena tadi saya coba sedikit ngangkat ban depan, padahal itu di mode comfort. Nah tadi kan seperti halnya pada generasi sebelumnya ya. Generasi sebelumnya itu kan ada 3 riding mode, comfort, sport, dan sport plus. Tapi karakter riding mode tadi dibandingkan dengan yang sebelumnya itu kayak lebih naik 1 tingkat ya. Jadi comfortnya itu serasa sport, sportnya kerasa sport plus, sport plusnya Plus ya mungkin lebih Corsa mungkin kalau ada di Italia itu. kayak mode race gitu ya. Mode balap sih sebenarnya. Masalah untuk power bawah memang yang SP terbaru ini memang kerasa beda banget sih. Dari sebelumnya, dari SP yang sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Terus tadi kan aku sempet nyobain ya ketika di mode sport dan juga sport plus. Di mode sport itu ketika saya coba wheelie itu gampang banget. Kemudian kemudian yang sport plus juga makin gampang. Padahal itu masih RPM tengah loh kalau nggak salah. Yang baru belajar motor 2,5, kalau nyoba langsung yang SP yang kedua ini, yang versi kedua ini hati-hati aja deh ya, jangan terlalu brutal lah kalau naik motor, soalnya powernya gila sih.
Itu 250 menurut saya paling ringan, power bawahnya itu, tenaga bawahnya paling ringan. Naik RPM-nya itu cepat banget. Jadi hati-hati aja yang baru belajar apalagi yang nggak pernah megang motor 150 kopling ya, langsung megang 250 kopling dan belinya langsung CBR 250 RR yang SP versi kedua, itu hati-hati sih, perlu pengawasan orang yang profesional. Karena itu tadi ya, powernya untuk motor 250 cc 2 silinder itu besar banget loh, 42 PS dengan kompresi yang 12,5 banding 1. Jadi bisa dikatakan ini kayak mesin yang diracik untuk balapan tapi dipakai di jalan raya. Untuk harian ya, motor yang sebenarnya dipakai untuk track day ini fun-fun aja nih motor, nggak usah perlu diganti apa-apa, udah responsif. Cuma peruntukan untuk daily dengan jalan Indonesia yang kebanyakan macet, stop and go, terus jalan berlubang, perlu kelincahan yang ekstra. Untuk motor kayak gitu sih perlu keterampilan khusus ya, nggak semua orang coba. Tadi soalnya waktu di tempat test ride itu banyak orang awam yang mungkin belum pernah mencoba motor 250 cc dengan power sebesar itu. Mereka mencoba dan berkali-kali itu ngangkat ban depannya, padahal itu bukan kehendak mereka ya, tapi karena power motornya yang memang besar banget ya untuk 250 cc 2 silinder, besar banget itu. Jadi orangnya kaget lihat power motornya seperti itu tuh, kaget orangnya, hampir hilang kendali malahan ya. Untung saja kok tempatnya memadai untuk test ride, jadi nggak mengganggu orang lain sih, aman sih, masih aman lah kategorinya. Terus tadi untuk fitur quick shifternya gimana? Fitur quick shift sama sih, sama seperti yang SP yang sebelumnya. Cuma untuk auto blipper tadi saya kan karena yang dulu yang SP pertama belum pernah nyoba yang SP yang terbaru ini, kaget ternyata enak, empuk sih auto blippernya juga. Untuk padahal saya ekspektasinya nggak ada auto blipper, tapi ternyata ada. Dan quick shifternya itu nggak terlalu apa namanya ya, kayak nendang banget, kayak ada selisih langsung jedak-jedak gitu. Jadi rasanya quick shifter seperti ya karena mungkin ada assist slipper clutch ya, mungkin jadi lebih halus perpindahan giginya. Jadi quick shifternya juga nggak kerasa, jadi kayak seperti naik motor bebek tapi lebih halus. Jadi nggak ada rasa perpindahan giginya itu nggak ada. Halus aja pokoknya, enak. Tinggal yang penting kita ngatur gasnya aja, jangan langsung karena ada quick shifter kita langsung ngegas pol, jangan. Bahaya banget untuk motor powernya kayak gitu, bahaya sih. Ada quick shifternya lagi kan, kalau orang awam itu bahaya sih. Oke, jadi seperti itu ya. Memang kalau ada quick shifter itu apa ya, terlalu mengintimidasi ya. Ya kan namanya orang belum semua orang tahu quick shifter kan, artinya pemakaian quick shifter seperti apa. Ternyata waktu beli motor itu ternyata tahu ada quick shifter gunanya untuk apa. Lah itu mereka kadang salah, penggunaannya itu salah. Jadi mereka anggap motor ini seperti bebek, nggak pakai kopling langsung digaspol aja. Padahal motornya kencang sih, menurut saya kencang banget itu untuk motor 250 cc 2 silinder terkencang mungkin ya untuk saat ini, karena powernya juga kan gede. Tadi saya coba di track yang panjangnya cuma 50 meter lebih itu, dari titik awal sampai ke titik ujung lintasan itu cepet banget. Kayak nggak kerasa sama sekali. Tiba-tiba kaget aja, tiba-tiba udah sampai ujung. Ngegas baru beberapa detik, udah nggak sampai 2 detik, paling 1 detik lebih dikit udah ngerem lagi, karena itu saking kencengnya. Nah, bicara rem ya, remnya mungkin ada yang dirasakan nggak? Ada yang kurang atau gimana gitu? Kalau remnya sama aja sih, sama kayak yang SP sebelumnya, mungkin sama juga kayak yang CBR biasa, yang pertama kali keluar yang 250 RR. Mungkin sama. Tadi soalnya saya rasakan masalah empuk, terus kepakeman juga sama sih, sama. Mungkin karena ada ABS-nya mungkin ya, yang dulu nggak ada ABS-nya, jadi seperti sedikit mengunci. Kalau yang sekarang nggak, sekarang enak, dia lebih giring remnya, cuma tetap pakem. Itu sih. Jadi nggak khawatir ngunci terus kita kepleset, itu enggak, aman, enak kok. Tapi karena itu ya, kayak apa ya, remnya itu sedikit telat atau gimana gitu sih. Kalau yang tak rasain itu kayak jarak pengeremannya terlalu panjang, jadi kayak kalau misalnya kita late braking itu agak bahaya juga sih. Bahaya ya, itu memang penggunaan ABS kan kita harus kan memahami kalau ABS itu nggak bisa langsung kunci cakramnya, piston di kaliper itu nggak langsung kunci, dia ada jeda. Jadi kalau kita misalkan jalan macet terus kita ngebut,
kalau pakai ABS harap ya hati-hati itu tadi, karena ABS itu nggak langsung instan remnya, dia itu giring supaya tujuannya supaya kita nggak sampai kepleset jatuh gitu, nggak ngunci bannya gitu sih ABS. Makanya rasanya lebih telat dari yang sebelumnya. Cuma untuk masalah piston, masalah pakem piston terus handle remnya menurut saya sama sih, sama kayak yang sebelumnya SP, hampir malah sama kayak yang pertama keluar, malah hampir sama. Cuma ya karena ABS itu tadi rasanya jadi telat gitu aja. Iya. Nah, tadi ya sempat ada kejadian lucu juga sih. Ketika saya pakai awal ya, di putaran pertama itu ketika putar balik itu hampir saja jatuh. Karena guling. Apa goleng ya? Apa ya? Karena saya kan udah terbiasa pakai motor naked kan, yang biasa handlingnya itu lebih lincah. Nah tadi itu apa ya, kayak ada nggak sadar sedikit gitu loh. Karena spot fairing juga sih. Makanya kalau belok putar balik tadi itu kayak radiusnya itu nggak seluas motor naked. Jadi kayak putar balik tadi kaget kalau saya belok itu udah mentok. Jadi pas waktu mentok itu hampir kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Itu tadi sampai kaki kanan saya tuh sampai sekarang nih masih kerasa apa ya, kayak sakit gitu, kayak linu gitu, apa bahasa Indonesia linu itu. Nyerah, karena mungkin ya kaget kan ototnya. Habis kenceng tiba-tiba ternyata beloknya cuma berapa meter, jadi kan kaget, apalagi motor fairingan kan nggak seperti motor naked kan. Masalah untuk pakai putar balik atau apa itu radius putarnya nggak sependek motor naked, jadi lebih panjang, jadi harus lebih hati-hati sih kalau mau putar balik pakai motor fairing. Mungkin itu aja sih video saya untuk impresi pertama mencoba mengendarai Honda CBR 250RR yang tipe SPQS tahun 2023 ini. Nah kebetulan tadi sebenarnya 4 orang sih yang nyoba dari teman saya. Satu ada lagi Rian Moriski dan juga adiknya yaitu Pras. Cuman sekarang udah pulang duluan sih RA2 itu tadi. Jadi sekarang saya bicaranya sama Mas Arif aja. Ya biar apa ya, ada 2 narasumber lah yang bisa ngasih pendapat tentang motor itu ketika dikendarai. Oke, mungkin itu aja ya video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovibi, dan juga Instagramnya Mas Arif Arif_PW03. Dan terima kasih juga pada Honda ya, MPM Motor Basra yang sudah berkenan atau sudah menggelar acara test ride Honda CBR 250RR, sekaligus mengobati rasa penasaran saya sih gimana sih impresi pertama saya mencoba mengendarai motor itu. Oke, sekian dulu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.